Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKPS 8C, asuhan dari Bapak Agus Darmawan MKom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan demo aplikasi yang berjudul Sistem Informasi Absensi dan Jurnal Kelas pada SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Sebelum kami menjelaskan demo aplikasinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok KKPS 8C. Yang pertama, saya sendiri, Firmansyah Dwi Laksono, dengan NPM 2020 43500 Yang kedua, Heru Gustomo, dengan NPM 2020 43500 Yang ketiga, Muhammad Farhan Rosdianto, dengan NPM 2020 43500 Yang keempat, Anik Agustini dengan NPM 2020 43500 Yang kelima, Adityawan dengan NPM 2020 43500 Yang keenam, Malinda Pratiwi dengan NPM 2020 43500 Yang ketujuh, Yudhistira Hafiz Daud Respati dengan NPM 2020 43500 Yang kedelapan, Tarsisius Tasman Ngangguk dengan NPM 2020 43500 Baik, selanjutnya kita akan membahas demo aplikasinya. Baik, untuk tampilan awalnya adalah untuk username dan password itu kita diminta untuk login. Kita masukkan di sini untuk username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Kita klik login, maka login berhasil, kita klik OK. Baik, di sini tampilan menu utamanya untuk aplikasi absensi dan jurnal kelas SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Di sebelah atas ini ada 4 menu, yaitu ada data master, absensi dan jurnal, laporan, dan logout. Kita masuk ke data master. Di dalam data master ini ada berupa data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran, dan data jadwal. Kemudian di menu kedua ada absensi dan jurnal. Di dalamnya ada tentang absensi siswa dan jurnal kelas. Kemudian menu ketiga, laporan. Di sini ada laporan data siswa, laporan data guru, laporan data kelas, laporan data mata pelajaran, laporan data jadwal. Kemudian di sini ada laporan absensi siswa berdasar laporan harian maupun bulanan. Kemudian ada laporan jurnal kelas, yaitu laporan perharian dan laporan per bulanan. Kemudian di sini ada tombol untuk logout dan untuk keluar dari sistem. Yang pertama, kita akan masuk ke data master. Kita akan masuk pertama ke data siswanya. Nah, di sini di menu data siswa ini kita bisa input nama siswa, NISN siswa, jenis kelaminnya siswa, dan kelas berapa dia. Misalnya sini saya akan contohkan untuk menginput siswa, satu siswa, katakanlah namanya Tika. NISN-nya kita taruh di S101, jenis perempuan, dan kelasnya 10A. Kita simpan. Ya, data berhasil simpan. Kemudian kita cari di sini. Nah, untuk Tika di sini datanya. Baik, itu untuk data siswa. Kemudian untuk data guru kita bisa lihat di sini. Nah, di data guru pun sama. Kita bisa menginputkan nama guru, NIP-nya, nomor teleponnya, jenis kelamin, dan mata pelajaran yang diampunya. Oke, di sini sudah ada beberapa sampel datanya. Kemudian masuk ke data kelas. Nah, data kelas di sini kita bisa inputkan misalnya untuk kelas yang ada di sekolah. Misalnya saya sini akan menambahkan untuk kelas 10C. Kita simpan. Maka datanya masuk. Kemudian masuk ke data mata pelajaran.
Ya, data mata pelajaran ini data mata pelajaran yang terdaftar dan diajarkan di sekolahan. Kita akan masukkan misalnya mata pelajaran informatika. Kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Kemudian di sini ada data informatika. Kemudian masuk ke data jadwal. Oke. Nah, di data jadwal ini kita bisa menginputkan misalnya untuk kelas 10A di hari Rabu, gurunya misalnya Pak Gatot Subroto, kita pilih mapel yang tadi itu adalah mapel informatika. Kita bisa input Pak Gatot Subroto ini mengajar mulai dari jam berapa, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dengan durasi 1 jam, contoh. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil simpan, maka di sini adalah, nah dia ada di sini. Senin Budi Santoso. Maaf. Nah ini maaf. Rabu di 10A, Pak Gatot Subroto Informatika jam 9 sampai jam 10. Baik, itu untuk data jadwal, kemudian kita masuk ke absensi siswa. Baik, untuk absensi siswa di sini kita akan mencoba untuk menginputkan absensi siswa pada tanggal 26 bulan 7 2024. Kemudian kita pilih kelasnya misalnya di kelas 10B. Oke. Nah, ini adalah data anak-anak kelas 10B sebanyak 30 siswa. Kemudian kita mau coba inputkan misalnya semuanya hadir. Kita coba input. Oke. Kemudian ternyata di dalam kelas ada terdapat siswa yang tidak masuk. Katakanlah si Edo ini. Edo Ramadhani kita hapus hadirnya, kita ganti ke izin misalnya. Oke. Kemudian kita klik simpan atau save. Data berhasil disimpan. Kemudian masuk ke menu jurnal kelas. Kita akan mencoba untuk menginputkan jurnal kelas. Misalnya di tanggal 26 hari Jumat, kelas 10B. Kita coba misalnya di bahasa Indonesia. Nah, gurunya ternyata di kelas 10B bahasa Indonesia Bu Ani. Oke, kita isikan kegiatan misalnya Bu Ani ini mengajar apa. Misalnya mempelajari bab 2 tentang puisi. Oke, baik. Kita klik simpan. Nah, data berhasil simpan. Jadi pada hari Jumat tanggal 26 bulan ini kelas 10B, nama gurunya Bu Ani, mata pelajaran bahasa Indonesia mempelajari bab 2 tentang puisi. Baik. Kemudian kita absensi sudah, jurnal kelas sudah, kita coba lihat laporannya. Yang pertama mungkin laporan data siswa ya, kita coba misalnya di kelas 10A ternyata siswa siapa saja. Oh, ternyata ada 31 siswa. Misalnya kita mau cetak untuk kelas 10A, kita bisa cetak di sini. Ini untuk itunya, untuk outputnya kita bisa lihat. Kemudian masuk ke menu data guru. Oke, data guru ternyata di sini ada 20 data guru. Kita mau cetak juga misalnya. Ya, bisa kita cetak seperti ini outputnya. Kemudian data guru sudah, kita coba untuk data kelas. Data kelas sederhana lah, mungkin kelas di sekolahan baru ada data kelas 10A dan 10C. Kita bisa cetak juga dan outputnya seperti ini. Oke. Kemudian masuk ke data mata pelajaran pun sama. Ini data mata pelajaran yang ada di sekolahan. Kita bisa cetak juga dengan output seperti ini. Lanjut, kita coba masuk ke data jadwal.
data jadwal kita bisa pilih, misalnya di 10A, kita lihat data jadwalnya ini, kemudian kita bisa cetak juga. Oke. Lanjut, kita sekarang masuk ke laporan absensi siswa. Kita coba laporan hariannya untuk absensi siswa. Tadi kita input di tanggal 26, hari Jumat. Kemudian kita pilih kelas ya. Tadi kita pilih di 10B. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah input sebelumnya bahwasanya 10B itu sebanyak 30 siswa hadir kecuali atas nama Edo Ramadhani. Dia izin. Di sini. Nah, kita coba cetak untuk laporan hariannya. Oke. Nah, ini untuk halaman pertama, ini untuk halaman keduanya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya semuanya masuk kecuali Edo karena izin sekali. Baik, lanjut. Kemudian kita coba lihat untuk laporan jurnal kelas ya. Untuk laporan hariannya bisa kita lihat, misalnya di tanggal 26 tadi pilih kelasnya di 10A. Kita coba cetak Oke, untuk 10A kosong, kita coba di 10B. Nah, di 10B ini ada Bu Ani Wijaya. Kita coba cek datanya di laporannya. Oke. Ini outputnya untuk laporan jurnal ya. Di bahwasanya di hari Jumat tanggal 26 di kelas 10B, Guru Ani Wijaya mapel Bahasa Indonesia kegiatan yang mempelajari bab 2 tentang puisi. Oke, lanjut. Kita coba lagi di menu laporan bulanan. Coba kita coba di bulanan di kelas 10B. Oke. Ternyata di bulan Juni kita coba cetak laporannya. Nah. Oke. Nah, di sini ada 10B, kemudian latihan soal fisika dan yang lain-lain. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Kemudian kita coba di absensi siswa tadi bulanannya belum, kita coba dicek ya, bulan Juli di kelas 10A misalnya. Kita coba cetak laporan. Ya. Nah, ini untuk laporan selama bulan Juli. Kita coba cek. Oke, ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Baik. Setelah itu, apabila dirasa sudah cukup untuk aplikasinya, kita bisa tekan tombol logout di sini. Apakah Anda yakin ini logout? Yes. Okay. Ya. Maka sistem akan keluar dari itu. Kemudian kita coba lagi. Oke, login berhasil. Baik, mungkin demikian demo aplikasi kami tentang sistem informasi absensi dan jurnal kelas pada SMA N28 Kabupaten Tangerang. Kami sadar bahwa aplikasi kami masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan perbaikan dan perkembangan lebih lanjut. Tapi alangkah baiknya kami sudah berusaha menyelesaikan kewajiban kami di mata kuliah KKP. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Darmawan MKOM atas bimbingannya selama proses pengerjaan KKP ini, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Semoga nilai akhir KKP kelompok kami dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.